Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di channel Rumah Mas Teguh. Sehat, berkah, dan bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita berbeda dengan biasanya. Konsepnya mungkin teman-teman akan melihat lebih berbeda. Hari ini lebih alami karena kita dapat undangan dari Yayasan Ibnu Mubarak yang berada di Rembige. Alhamdulillah diundang sama beliaunya langsung, ownernya Ustadz Humedi SPDI. Selain beliau sebagai penanggung jawab Pondok Pesantren Tahfizul Quran, di sini juga ada TK juga ya, TK Tahfizul Quran dan pendidikan SMP, SD Tahfizul Quran Putra Putri. Kemudian ada juga MTS, asrama yatim khusus untuk perempuan. Jadi untuk yang yatim asrama yatim, duafa, penghafal nanti di sini akan dididik menjadi penghafal Al-Quran kalau tidak salah seperti itu Ustaz ya. Dan semuanya gratis. Semuanya gratis. Jadi buat sahabat semua yang punya atau punya kenalan anak, sanak, family yang yatim piatu, duafa, dipersilahkan untuk menitipkan anaknya di sini kalau memang menginginkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah beliau juga selain sebagai pengasuh pondok pesantren, beliau juga seorang herbalis yang sudah cukup diperhitungkan. Untuk di NTB, beliau sempat menjabat juga di PBI ya saja. Iya, PBI. Di PBI NTB sampai sekarang masih aktif di pengurus PBI. PBI itu Perkumpulan Bekam Indonesia, dan beliau alhamdulillah juga sekarang dapat amanah dari Tuan Guru, Tuan Haji ya, Tuan Haji Ismail. Ini herbalnya Ustaz ya. Ada beberapa herbalnya. Mungkin nanti teman-teman yang mau konsultasi bisa langsung tag beliaunya aja di Ustadz Humedi, nanti akan ada di bawahnya nomor handphonenya beliau. Kebetulan kalau saya sendiri kan memang tradisional. Untuk herbal saya sendiri tidak begitu menguasai, tapi untuk terapi-terapi yang lain memang saya di situ lebih expertnya. Nah, untuk hari ini nih Ustadz kan fokus di herbal. Tentunya tidak ujuk-ujuk apa nih bahasa sini ujuk-ujuk. Tiba-tiba langsung di herbal. Tiba-tiba muncul jualan gitu ya, enggak ya. Tapi mungkin dulunya nih berangkat dari pengobatan tradisional Lombok, Sasakah yang mungkin namanya belian, atau di Jawa dukun, atau memang dari pengobat tradisional yang basicnya apa? Herbalis kah, bekamkah, atau apa? Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar setia dari Rumah Mas Teguh, ini Masya Allah penonton Ustaz ya, penonton ya. Ya kalau pendengar radio ya. Iya. Berarti ini penonton. Jadi kelihatan wajah Mas Teguh langsung terlihat. Ya, alhamdulillah beliau salah satu guru saya ini. Masya Allah. Ya. Jadi memang kita di konsep pengobatan ini selalu bersinergi. Tidak bisa kita berjalan sendiri, jadi harus berjamaah. Kekuatan itu ada dalam jamaah. Dalam setiap pergerakan itu ada keberkahan. Ya, insyaallah. Tadi Mas Teguh bertanya nih, saya munculnya dari mana? Kok tiba-tiba pondok, kemudian herbalis gitu ya. Nah ini Masya Allah, ini perjalanan panjang ya. Jadi saya menemukan jati diri sebagai seorang yang suka dengan dunia herbal ini tahun 2006 sebenarnya. Itu masih merantau dulu, di muter-muter lah ya, jadi tukang apalah di Jabodetabek ya, di sana keliling sana sini gitu ya. Jadi saya sekolahnya pendidikan Islam, tetapi jiwanya sebenarnya lebih ke perniagaan yang saya senangi itu dunia pengobatan Islam. Bahkan saya deskripsinya pun harusnya mengkaji tentang pola didik anak, tetapi malah saya minta izin ke pembimbing saya dulu, boleh saya
buat skripsi judulnya konsep Islam, konsep sehat dalam Islam gitu ya. Itu merujuk kepada makanan halal dan thayyib dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Alhamdulillah diizinkan. Ini baru pertama nih. Pendidikan konsepnya harusnya membahas tentang pola didik anak, malah kita bedah kesehatan. Dan alhamdulillah jadilah skripsi itu. Berjalan dari situ, jadi karena kesenangan di pengobatan Islamnya, akhirnya saya mempelajari lebih dalam ya tentang konsep Tibun Nabawi. Kalau ini biasa didengar mungkin oleh sebagian para penonton, yaitu tentang Tibun Nabawi. Ini konsep yang dibawa oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Jadi Tibun itu artinya pengobatan, Nabawi itu para nabi sebenarnya ya. Tapi tidak pernah para nabi juga menjelaskan bahwa dia punya misi pengobatan Tibun Nabawi, tidak pernah. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak pernah menyampaikan seperti itu. Hanya saja para ulama itu salah satu Ibnu Qayyim Al-Jauzi untuk membedakan pengobatan yang tahayul, yang khurafat ya, yang apa istilahnya, yang ada mitos-mitosnya itu. Nah, jadi dibedakan supaya murni pola sehat yang Islami itu dikumpulkanlah pola sehat para nabi itu. Nah, karena kita sebagai umat yang terakhir, nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad SAW, maka pola hidup Rasulullah SAW itulah yang dijadikan konsep Tibun Nabawi. Ini berjalannya waktu, saya bertemu salah satu guru saya. Beliau ini sangat familiar sekali ya, bahkan teman-teman kalau membaca buka di Google sebut saja Manhaj Ismail akan muncul. Saya banyak belajar di beliau bagaimana kehidupan beliau sekarang sudah hampir 30 tahun itu hanya membahas tentang pengobatan Islam. Membahas tentang pengobatan Islam. Ya diantaranya inilah karya-karya beliau yang sampai saat ini selalu update. Ya, selalu update, tidak pernah ada hal yang lama. Setiap kita belajar ada hal baru, padahal sudah puluhan tahun. Setiap kelas itu, setiap kelas pembelajaran ada hal yang baru, Karena bagi beliau mengatakan bahwa penyakit ini pun berinovasi ya, berkembang penyakit ini. Bahkan cepat sekali penyebarannya. Salah satunya kan kayak pandemi kemarin itu. Oke, Ustaz. COVID itu. Sebentar, saya potong dulu, Ustaz. Ya. Ini tadi perjalanannya panjang dari tahun 2006 ya. Tahun 2006 kan nggak mungkin tiba-tiba ketemu Tuan Iya, Haji ini kan. betul. Nah, sebelum ketemu Tuan Haji ini sebagai apa nih? Apakah bekam sempat atau tukang pijat atau apa? Bekam Seperti itu. keliling. Bekam keliling, cowok panggilan gitu ya. Laki-laki panggilan. Tahun 2000 berapa mulai bekam berkeliling? Mengenal bekam tahun berapa? 2000 itu. Tahun 2006 2006 di Bekam dulu. 2006 di Bekam dulu, kemudian 2007 Bekam asal-asalan, apa istilahnya? Bekam asal belajar aja. Asal belajar. Oke. Belum mengkaji betul. 2007 Ustadz di bekam, asal bekam dulu ya. Iya, Yang penting keluar darah dulu. Penting, Jadi apapun sakitnya boleh dibekam gitu ya. Betul. Masih pinter waktu itu. Ustadz, ya. Sudah jadi master lah ya. Udah master. Biasanya seperti itu. Terus kemudian ambil mungkin lebih expert di bidang bekam tahun berapa? 2010. 2010. Oke, 2010 Ustadz masuk di expert yang bidang bekam ya. Iya. Nah, oke, selama perjalanan bekam ini kan apa namanya, bekam ini kan tradisional ya. Ada nggak rasa apa ya? Maaf nih buat teman-teman pengobat tradisional nih ya, ini sebagai motivasi ya. Biasanya kalau kita menjadi pengobat tradisional mungkin ada sebutan-sebutannya aneh-aneh kan. Kalau di daerah bisa kita dikatakan, oh tukang bekam gitu kan, kerjanya apa, tukang bekam, atau bilang oh ini dukun. Bagaimana, ada paradigma seperti itu? Oh iya, kalau karena kita tinggal di kampung, ya kita karena orang kampung itu pemahamannya orang yang bisa mengobati ya dipanggil belian juga. Ya dipanggil belian. Jadi dia ke sana datang ke kita gitu. Kadang kita dibayar juga udah nggak pakai uang kan, sama pembayarannya dengan kayak belian. Jadi dibawain beras, andang-andang lah bahasa Lomboknya kan. Iya. Dibawakan beras, ada sirih, ada apa buah pinang gitu ya. Terima aja. Saya pernah berbekam dan itu cukup lama. Saya dibayar pakai ikan saja. Oke. Ikan, jadi karena pasien saya banyak nelayan, pulang-pulang buat satu baskom ikan yang fresh gitu. Karena sudah dibakar. Dan memang karena ya itu senang aja gitu, senang itu. Oke, itu setelah menjalani di sini di tahun 2010 ya, sudah kembali ke Pulau Lombok. Iya, Sudah kembali ke Pulau Lombok. Sudah bergabung dengan teman-teman PBI atau belum? bergabung itu tahun 2011. 2011. 2011
Tapi kita mendirikan perkumpulan wilayah NTB itu 2012. Langsung bersama Dr. Zaidul langsung yang dilantik. Oke, 2012 dilantik sama Dr. Zaidul untuk jadi cabang PBI di NTB ya. Perwakilan wilayahnya. Perwakilan PBI di NTB. Oke, Insya Allah. Ketemu Tuan Haji. Nah, ini menarik nih. Iya. Setelah dari bekam, panjang, lebar, berjalan sana. Nah, kemudian ketemulah sosok Tuan Haji yang begitu inovatif, begitu kreativitasnya tinggi, dan begitu pedulinya dengan pengobatan Islam ini. Karena untuk mencari orang yang peduli dengan pengobatan tradisional, pengobatan Islam, pengobatan apapun itu sangat sulit. Jujur, memang kesulitan kita sebagai pengobat tradisional kan keterbatasan kolega link kita ya, keterbatasan link kita dan kesombongan kita kadang-kadang Ustaz. Itu penting kita untuk teman-teman semua yang kita baru belajar, teruslah belajar. Jangan merasa bahwa di situ kita sudah cukup, di situ kita sudah pandai. Ya. Tahun berapa ketemu Tuan Haji Ismail? Pertama 2010. 2010, kemudian Nah, jadi ceritanya unik juga tuh. Beliau ada agenda di Bali waktu itu ya. ya. Nah, di Bali, tapi kabarlah beliau karena tahu kondisi Bali ini bukan murni Islam, terus akhirnya beliau memilih agenda ke Lombok. Dan ini nggak direncanakan, dadakan. Akhirnya itu pertama kali kita membahas tentang waktu itu tentang kelor. Nah, saya semakin menarik tuh. Luar biasa, kelor itu sudah heboh dari tahun 2010. Beliau sudah pakai lama. Nah, sekarang kan sudah mulai heboh ya, insya Allah. Kemudian ketemu lagi 2019 ya, 2019 datang lagi ke Lombok. Sini kita buatkan acara khusus. Setelah itu saya belajar langsung ke Malaysia, bolak-balik kepada agenda upgrading keilmuan. Apa yang membuat Ustadz tertarik dengan menjatuhkan pilihan? Kalau saya membuat tertarik dengan pijat ya, karena memang saya basicnya tukang pijat gitu kan. Nah, kalau Ustadz ini kan dulunya pembekam, yang begitu bekam, harganya nggak begitu mahal gitu kan, terus dapat duit. Nah, dengan herbal ini kan, maaf ya, harga ini kan rada kalau kita bilang sebetulnya kalau kita beli untuk melihat kualitas, melihat fungsinya mungkin tidak akan mahal. Tapi buat sebagian orang kan harus berpikir seperti itu. Apa sih yang menarik dari Tuan Haji atau produknya seperti apa? Jadi begini, sebenarnya konsep yang prinsip atau konsep yang dibawa ini nama perusahaannya HPA ya, HPA internasional ya. Nah ini tahun dulu namanya adalah Motor Rahmat ya. Motor Rahmat itu hujan rahmat, itu nama awalnya di tahun 87. Setelah itu berubah menjadi PT resmi Herba Penawar Al-Wahidah. Dari nama itu sudah mengajarkan tauhid pengobatan. Jadi namanya Herba Penawar Al-Wahidah. Herba penawar itu hanya ada satu, Al-Wahid Allah. Jadi konsep beliau adalah bagaimana membuat perniagaan halal, 100% halal. Ini hanya sebagian kecil saja. Beliau punya banyak produk, cuma ini hanya inovasi terbaru beliau. Kalau dulu tuh dia kapsul gitu ya. Nah, semakin di tahun Juni 2021 sekarang dirubah semua konsep seperti ini. Memang ada ceritanya juga. Jadi ada beberapa konsep yang diambil dari hadis Al-Qur'an, jadi seperti itu. Oh, ini dikaji gitu. Ayat ini kenapa misalkan contohnya tentang hikmah dari dari gempa. Gunung Merapi meletus, terjadi retakan gempa. Nah itu setiap pada retakan gempa, kata dia itu pasti ada keluar mineral baru. Itu menghasilkan potensi alam dan bahkan bisa memberikan pengobatan lah dari perubahan perubahan alam di tempat tersebut. Nah, kemudian saya tertariknya itu semua rata-rata di sini dia bercampur terapisnya itu dari akupuntur, kompresor, semua. Kita bertahan di Tuan Haji itu karena dari sosok beliau sendiri, sosok beliau itu tawaduknya, ikhlasnya, masya Allah ya. Beliau tidak pernah sebenarnya melihat dari dilihat dari latar belakang kita seperti apa, dia tidak pernah lihat. Semua mau diajar. Mau dia orang baru lulus SD mau belajar diajar. Bahkan yang sudah profesor, dokter, muridnya pun
sama-sama belajar dari nol. Oke. Nah, konsep pengobatan Islam. Jadi intinya bahwa Ustadz tertarik ini karena di sini ada konsep pengobatan 100% halal. Iya, Intinya itu ya. iya intinya itu tidak ada subhatnya gitu. Tidak ada subhannya. Oke.